Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Ramadan 1446 Hijriah. Sungguh rasa bahagia sudah menghiasi wajah kaum muslimin di mana saja berada. Oleh karena itu, setelah berada di bulan yang kita tunggu-tunggu ini, agar ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini menjadi suasana yang lebih harmonis, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita kerjakan saat ini sampai seterusnya. Oleh karena itu, ada beberapa yang perlu kita laksanakan agar keharmonisan itu bisa menyertai kita dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini, yaitu dengan kita memperbaiki hubungan sesama di antara kita. Karena salah satu yang dapat menunjang keharmonisan dalam beribadah dalam ibadah puasa pada tahun ini, kita salah satunya kita jaga dan kita pelihara hubungan baik antara sesama hamba-hamba Allah, terutama kita yang menjalankan ibadah Ramadan pada saat ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujarat ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang muslim itu hakikatnya bersaudara. Oleh karena itu, jalinlah ukhuwah, jalinlah persaudaraan, jalinlah kesetiakawanan. Dan apabila di antara kedua, antara muslim satu dan muslim lainnya terjadi pertikaian, terjadi perselisihan, maka kita harus berupaya fa'aslihu, kata Allah, damaikan di antara dua yang bersengketa itu, agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh menjalankan ibadah puasa ini, apabila di antara kita masih ada rasa yang mengganjal satu sama lain, maka jalinlah silaturahmi itu satu sama lain dengan mengharapkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu, saling mengucapkan salam, kemudian juga tidak cukup mengucapkan salam di antara kita, kita saling berjabat tangan. Ini menunjukkan bahwa kita telah membuka diri satu sama lain untuk saling memaafkan. Di dalam hikmahnya bersalaman, berjabat tangan seperti ini saja, ketahuilah para netizen di mana saja berada, bahwa kata Rasul, ma min muslimaini fayal taqiyani fayatasofahani illa ghufiralahuma qabla ayat tafarraqo. Apabila ada dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan di antara keduanya, maka sebelum jabatan tangannya ini terlepas, keduanya telah mendapatkan pengampunan dari segala dosa dan kesalahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini luar biasa, harus senantiasa kita lestarikan. Apalagi ketika kita menjalankan ibadah mulia dari Allah, yaitu puasa Ramadan yang kita tunggu-tunggu, agar dalam pelaksana ini terasa ada keharmonisan, kerukunan, dan kehusuan, maka di antara kita harus membuka diri, saling meminta dan memberi maaf satu sama lain. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga agar kita selalu bisa memberikan maaf terhadap orang yang minta maaf terhadap diri kita. Hal ini Allah jelaskan di Al-A'raf ayat 199, kata Allah, hujil afwa, berikanlah maafmu dan berikanlah apa-apa yang ia minta
ketika orang tersebut minta maaf kepada kita. Karena memberi maaf itu jauh lebih mulia ketimbang meminta maaf. Oleh karena itu pahalanya pun serta kebaikannya pun akan lebih baik lagi ketimbang minta maaf. Meminta maaf memang gampang, tapi memberi maaf itu sulit. Tapi ketahuilah, memberi maaf itu jauh lebih mulia ketimbang meminta maaf. Oleh karena itu, jadilah kita insan yang mudah memberi maaf kepada orang lain ketika orang itu meminta maaf kepada kita. Kemudian kata Allah, selain kita menjadi orang-orang yang selalu memberi maaf, dan juga hendaklah kita harus berpaling dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita anggap dia justru malah melemahkan semangat kita dalam menjalankan amanah dan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita semua. Di ayat itu dijelaskan kata Allah, wa'arid anil jahilin, maka berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menghalang-halangi dan tidak menyemangati kita dalam menjalankan ibadah puasa yang mulia ini. Untuk itu, netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada, dalam rangka menjalankan ibadah yang mulia ini, pesan-pesan moral Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita maklum bersama, mari kita junjung tinggi untuk selalu menjadi orang yang melestarikan silaturahmi, memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita, agar ibadah Ramadan yang kita kerjakan ini terasa khusyuk, tenang, dan insya Allah mendapatkan ganjaran yang mulia dari Allah sebagaimana harapan kita semua. Kita berdoa semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik, dan semoga kita diberikan kekuatan lahir batin agar bisa sampai kepada Ramadan di akhir nanti dan menerima pahala yang kita cita-citakan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.